Semua kawan, jumpa Goslo lagi. Lagi-lagi jumpa Goslo. Apa kabar semua? Semoga semua dirahmati dan diberkahi Yang Maha Kuasa. YouTuber Deddy Corbuzier menjadi perhatian publik belakangan ini karena dia mendapat pemberian titel Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak, menjelaskan alasan pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler kepada Deddy Corbuzier karena kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Namun, pemberian gelar tituler tersebut menuai kritik. Pengamat dan akademisi bidang militer, Kani Rahakundini Bakri, mempertanyakan urgensi pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler TNI Angkatan Darat kepada Deddy Corbuzier. Sementara itu Ketua Komisi DPR, Mitia Hafid, mengaku kaget dengan pemberian pangkat Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier, sehingga menuntut pihak TNI memberikan penjelasan. Untuk informasi lebih lengkap, kawan Goslo bisa mencarinya di portal-portal berita online yang telah banyak memberitakannya. Kali ini, Goslo mengingatkan kawan-kawan bahwa ada juga tokoh Muhammadiyah yang pernah menerima titel tituler. Siapa dia? Ya, siapa dia? Beliau adalah Buya Sultan Mansur, Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah periode tahun 1956 sampai tahun 1959. Mengutip tulisan Saudara Afandi yang diedit oleh Fauzan S. dan dimuat dalam laman Muhammadiyah OID, disebutkan sebagai berikut. Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur, ulama Muhammadiyah kelahiran Maninjau, Sumatera Barat, 15 Desember tahun 1895, memperoleh gelar Mayor Jenderal tituler dari Wakil Presiden Muhammad Hatta berkat kontribusi besarnya pada bangsa. Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur menguasai ilmu tasawuf dan usuluddin. Yunus Anis, Ketua Umum Muhammadiyah, setelah masa kepemimpinan Buya Sultan Mansur, menyebut beliau sebagai bintang Muhammadiyah dari Barat. Karena memiliki pengetahuan agama yang mumpuni itulah, Sultan Mansur banyak diminta kalangan dan institusi untuk menjadi penasehat dalam bidang agama. Salah satunya ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun ke-1938. Demikian tulis Siti Nur Aidah dalam mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah. Air Sultan Mansur juga diangkat oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai imam atau guru agama Islam untuk TNI Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi dari tahun 1947 sampai tahun 1949. Pada saat itulah pangkat Mayor Jenderal tituler dianugerahkan kepada beliau. Selepas menjalankan tugas itu dengan baik dan penuh tanggung jawab, Sultan Mansur pada tahun 1950 diminta oleh TNI Angkatan Darat untuk menjadi penasehat di Mabes TNI. Akan tetapi, Sultan Mansur menolak dengan halus karena harus bertablik keliling Sumatera untuk Muhammadiyah. Demikian pula ketika Presiden Soekarno pada tahun 1952 memintanya untuk menjadi penasehat negara, tetapi Sultan Mansur lagi-lagi menolak dan meminta menjadi penasehat tidak resmi saja. Mungkin kawan Goslo ada yang bertanya, mengapa ya dia kok menolak-nolak jabatan? Bukankah itu yang paling diincar banyak orang? Atau mungkin juga ada yang mempertanyakan, mengapa dia lebih mementingkan Muhammadiyah daripada tugas negara? Bukankah tugas negara lebih utama daripada kepentingan kelompok? Pertama, beliau merasa lebih dibutuhkan Muhammadiyah yang saat itu tengah berjuang meluaskan syiar Islam di Sumatera, sedangkan tugas untuk menjadi penasihat Presiden dan TNI, banyak ulama lain yang lebih pantas untuk diberi kesempatan. Beliau tidak sedang mementingkan kelompoknya daripada negara, karena sejatinya apa yang diperjuangkan Muhammadiyah sejalan dengan tujuan didirikannya negara ini.
Demikianlah sekilas profil tentang salah satu tokoh Muhammadiyah, Buya Ahmad Rasjid Sultan Mansur yang memperoleh gelar tituler. Tokoh lain yang pernah mendapatkan pangkat tituler adalah Idris Sardi. Beliau mendapatkan pangkat prestisius itu di era Orde Baru tahun 1996. Beliau dipercaya memimpin Satuan Musik Militer Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Berbagai mars musik di TNI Angkatan Darat adalah hasil karyanya. Nah, kawan Gusulo, bagaimana dengan Deddy Corbuzier? Apakah kawan semua setuju penganugerahan titel tituler kepadanya? Tulis pendapat kawan di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam.